Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ahli kode. Saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian ahli kode, dan yang kedua, ahli kode memiliki dua klasifikasi dan contohnya. Baik, materi yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu pengertian ahli kode. Dalam kamus linguistik, definisi ahli kode adalah sebagai berikut. Ahli kode adalah penggunaan variasi bahasa lain atau bahasa lain yang menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain atau karena adanya partisipan lain. Istilah kode dipakai juga untuk menyebut salah satu varian dari dalam hierarki kebahasaan. Sehingga selain kode yang mengacu pada bahasa seperti bahasa Inggris, Belanda, Jepang, atau Indonesia, juga mengacu pada bahasa seperti varian regional. Bahasa Jawa dibalik Banyumas, Jogja, dialek sosial atau sosialek, bahasa Jawa halus dan kasar. Varian ragam dan gaya dirangkum dalam laras bahasa, gaya sopan, gaya hormat, atau gaya santun. Dan varian kegunaan atau register bahasa pidato, dan bahasa lawak. Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa atau language pada level paling atas, susul dengan kode terdiri atas varian ragam, gaya, dan register. Ahli kode disebut juga peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia beralih menggunakan bahasa Inggris. Ahli kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Dalam masyarakat multilingual, sangat sulit seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa. Dalam ahli kode, masing-masing bahasa masih cenderung mendukung fungsi masing-masing dan masing-masing fungsi sesuai dengan konteksnya. Mears dan Schouten tahun 1993 dalam Harya 2018 menuliskan bahwa pengertian yang paling umum mengenai ahli kode adalah penggunaan dua ragam atau variasi kode dalam bahasa dalam percakapan yang sama. Ahli kode berbeda dengan peminjaman, pentransferan, dan interferensi. Konteks bukanlah satu-satunya faktor yang melatar belakangi penutur untuk melakukan ahli kode. Nyatanya, identitas sosial, pendidikan, bahkan niatan khusus lainnya turut mendukung penutur untuk menerapkan pengalihan kode. Oke, di sini saya akan menjelaskan ahli kode memiliki beberapa klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi gramatikal. Klasifikasi gramatikal berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam suatu kalimat atau ujaran. Yaitu ada ahli kode tag atau tag code switching. Ahli kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran atau kalimat. Contoh, hadiahnya bagus sekali, thanks, atau juga bisa kado ini sangat indah, thanks. Kemudian ada alih kode antar kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contoh, ini motor lama, but the engine still feels like new. Harganya pun tidak mahal. Jadi alih kode antar kalimat ini yaitu menggabungkan bahasa asing
ke dalam bahasa Indonesia, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu bahwa mesin itu seperti masih baru. Kemudian ada alih kode antar kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat kata, frasa, atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contohnya, James Maddison, gelandang serang kesebelasan Leicester City, memiliki kemampuan dribbling yang baik dan passing yang akurat. Jadi maksud dari dribbling itu adalah membawa bola dan di dalam lapangan itu sangat baik, dan passing itu yang berarti mengoper bola itu tidak pernah meleset, yang akurat ketika membagi bolanya itu tidak pernah meleset ke pemain yang lain. Terima kasih. Baik, setelah penjelasan mengenai klasifikasi gramatikal seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sekarang kita akan beralih ke penjelasan tentang klasifikasi kontekstual. Klasifikasi ini berfokus kepada alasan yang mendorong terjadinya pengalihan kode. Ada dua alasan, yaitu alasan situasional dan alasan metaforis. Pada alasan yang pertama, pengalihan kode ini terjadi karena situasi yang berubah, seperti latar, topik, partisipan, dan tujuan interaksi. Sementara itu, menurut Holmes tahun 2001, menjelaskan bahwa pada alasan metaforis, pengalihan kode terjadi karena penutur memang memiliki kemampuan bilingual. Penutur menerapkan alih kode sebagai metafora, hanya untuk memperkaya ujaran dan kalimatnya dalam berkomunikasi. Demikian penjelasan singkat mengenai alih kode, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih juga untuk yang sudah menyediakan waktunya untuk mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.